Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pisal Husaini dari kelas D semester 4 Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas kemuhammadiyaan dari dosen pengampu Pak Slamet Pohan yang berjudul Gerakan Perubahan Islam pada Periode Klasik. Gerakan Perubahan Islam pada periode klasik terdiri dari dua nama, yaitu yang pertama, Prodi Ibnu Taimiyah. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang munculnya gerakan perubahan berawal dari tertindasnya umat Islam di suatu daerah tersebut. Umat Islam dianggap sebagai orang yang dapat menghambat segala sesuatu setiap tindakan. Sementara di kalangan sesama muslim sendiri, terjadi paradigma pemikiran aliran-aliran berkembang yang tidak dapat menyatu. Menurut Majid Fahri, pada 1983, benih-benih latar belakang perlunya gerakan pembaharuan beliau mengemukakan karena perkembangan dan berlangsungnya secara terus-menerus persoalan kajian dalam bidang teologis dan filosofi setelah abad ke-12. Yang kedua, Profil Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga religius. Ayahnya bernama Sayyiduddin bin Taimiyah, seorang syekh, hakim, dan khotib. Kakeknya, Majududdin Abdul Birkan Abdul Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani adalah seorang ulama yang menguasai fikih, hadis, tafsir, ilmu usul, dan menghafal Al-Quran. Nama lengkap beliau adalah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, tetapi beliau lebih dikenal dengan nama Ibnu Taimiyah. Kelahiran Haran, tanggal 22 Januari 1263 Masehi, atau bertepatan pada tanggal 10 Rabiul Awal 661 Hijriah di Turki, Irak. Semenjak kecil, sudah terlihat jelas tanda-tanda kecerdasannya. Begitu tiba di Damaskus, ia segera menghafalkan Al-Quran dan mencari berbagai cabang ilmu dari para ulama, hafiz, dan ahli hadis di negeri itu. Kecerdasan serta kekuatan otaknya membuat para tokoh ulama tersebut tercengang. Ketika umurnya belum mencapai belasan tahun, ia sudah menguasai ilmu usuluddin dan mendalami bidang-bidang tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Ia telah mengkaji Musnad Imam Ahmad sampai beberapa kali. Kemudian Kutubu Sittah dan Mu'jam At-Tabarani Al-Kabir. Sejak kecil, ia hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama sehingga mempunyai kesempatan untuk membaca sepuas-puasnya kitab-kitab yang bermanfaat. Ia menggunakan seluruh waktunya untuk belajar dan menggali ilmu, terutama tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi. Topik selanjutnya yaitu tentang wafatnya Ibnu Taimiyah. Wafatnya pada hari Senin, tanggal 20 Zulhijjah, tahun 728 Hijriah, bertepatan pada tanggal 28 September 1328 Masehi, dengan tutup usia 67 tahun. Wafatnya beliau berawal dari penyakit yang dideritanya selama 20 hari mendalam di penjara Qal'ah selama 20 bulan. Beliau wafat di atas sejadah sholatnya, dan penyebab beliau di penjara karena beliau menulis sebuah kitab yang isinya tentang ketuhanan, sementara isi tulisan tersebut banyak kalangan yang tidak dapat menerima buah pikiran beliau. Sehingga pada tanggal 9 Jumadil Akhir 1728 Hijriah, semua buku, kertas, tinta, dan penanya dirampas. Hal-hal ini membuat beliau menjadi sakit. Akhirnya, beliau hanya menghabiskan waktu dengan membaca Al-Quran di dalam penjara sampai khatam Al-Quran 80 kali. Pokok pikiran Ibnu Taimiyah. Yang pertama, kembali ke ajaran Salafi. Menurut Ibnu Taimiyah, pertanggungjawaban atas kerusakan dan penyesatan penyokong sekte tersebut haruslah dihubungkan dengan metode yang tidak membuahkan apa-apa dari para teolog filosof yang telah memberanikan diri mentakwilkan Al-Quran dengan satu cara yang berbeda dengan satu-satunya interpretasi
yang berwenang, yakni interpretasi orang-orang terdahulu atau salaf. Aliran salaf telah membicarakan berbagai persoalan teolog Islam seperti Tuhan, perbuatan manusia, kemakhlukan, Al-Quran atau bukan, ayat-ayat yang mengesankan, penyerupaan tasbih Tuhan dengan manusia. Kesemuanya itu menyangkut tentang penyelewangan, tentang keesaan atau ketauhidan yang mempunyai 3 segi, yaitu yang pertama keesaan zat dan sifat, keesaan penciptaan, keesaan ibadah. Pokok pikiran yang kedua, sanggahan terhadap filsafat. Polemik Ibnu Taimiyah terhadap para filosof dimuat terutama dalam karangan Al-Rab, Al-Mantiqiyin. Kemudian Ibnu Taimiyah menyerang salah satu landasan logika Aristoteles. Topik yang kedua yaitu tentang profil Muhammad bin Abdul Al-Wahhab. Beliau adalah seorang ahli teologi agama Islam dan seorang tokoh pemimpin gerakan keagamaan yang pernah disebut sebagai Mufti Daulah Syuudiyah, yang kemudian berubah menjadi Kerajaan Arab Saudi. Muhammad bin Abdul Wahhab, yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Al-Masyarif At-Tamimi Al-Hambali An-Najid. Nama Wahabi kelihatan dihubungkan kepada nama Abdul Al-Wahhab, yaitu bapak kepada pengasuhnya, Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi. Bagaimanapun, nama Wahabi dikatakan ditolak oleh para penganut Wahabi sendiri, dan mereka menggelarkan diri mereka sebagai golongan Al-Muhawidun, karena mereka mendakwa ingin mengembalikan ajaran-ajaran tauhid ke dalam Islam dan kehidupan murni menurut sunnah Rasulullah. Muhammad bin Abdul Wahhab telah menghabiskan waktunya selama 48 tahun lebih di Dariyah. Keseluruhan hidupnya diisi dengan kegiatan menulis, mengajar, berdakwah, dan berjihad, serta mengabdi sebagai materi penerangan kerajaan Saudi di tanah Arab. Muhammad bin Abdul Wahhab berdakwah sampai usia 92 tahun. Beliau wafat pada tanggal 29 Syawal 1206 Hijriah bersamaan dengan tahun 1793 Masehi dalam usia 92 tahun. Jenazahnya dikebumikan di Dariyah, Najd. Pokok pikiran dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama, di bidang tauhid. Di bidang tauhid ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu penyembahan Tuhan selain Allah adalah salah, dan siapa yang berbuat demikian akan dibunuh. Selanjutnya, mencari keampunan Allah, Tuhan dengan mengunjungi kuburan-kuburan orang saleh, termasuk golongan musyrikin. Termasuk dalam perbuatan syirik, memberi pengantar sholat terhadap nama nabi-nabi, wali, malaikat, seperti Sayyidina Muhammad. Termasuk kufur, memberikan suatu ilmu yang tidak didasarkan atas Al-Quran dan Sunnah, atau ilmu yang bersumber dari pikiran semata-mata. Dilarang memakai atau menggunakan buah tasbih doa atau wirid. Cukup dengan menghitung keratan jari. Dan terakhir, soal haram dan halalnya berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, bukan pada para mutakilum dan fuqaha. Pintu istihad tetap terbuka. Pokok pikiran yang selanjutnya adalah bidang bid'ah, yang harus diberantas antara lain wanita mengiringi jenazah, mengadakan halaqah zikir, termasuk bid'ah seperti merokok, minum kopi, memakai pakaian sutra bagi laki-laki, bergambar atau foto, memakai cincin. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.